Tingginya kekerasan terhadap perempuan belakangan ini dan perlunya perlindungan, Gerakan Perempuan Sulawesi Utara atau disingkat GPS meminta dukungan masyarakat agar pemerintah membuatkan Perda Perlindungan Anak dan Perempuan atau disingkat dengan PPA. Jadi orang akan minta juga kepada pemerintah provinsi, tentu nanti melalui Dewan, supaya bikin Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Tak hanya itu, GPS meminta support juga pada masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya untuk mata dunia, bahwa generasi itu perlu perlindungan dan edukasi sejak dini, baik dari segi kekerasan, terlebih tidak baiknya mengadopsi yang namanya perebut laki orang atau kekinian disebut pelakor. Jadi bukan soal jangan, tapi perlu ada edukasi. Advokasi itu bukan cuma advokasi pendampingan kebijakan, tapi GPS akan melakukan kerja-kerja advokasi mulai dari pendidikan publik. Nah, itu berarti ada penyadaran, ya, ada peningkatan kapasitas untuk tahu bahwa ini kekerasan seperti ini, orang harus melapor. Jangan dibiarkan, karena ketika masyarakat diam, itu berarti juga salah satu cara melanggengkan kekerasan. Lalu kedua, advokasi pendampingan. Nah, cuma dalam kasus ini kan korban nggak mau didampingi, tapi itu nanti akan juga orang jadikan program. Suara perempuan dan hak perempuan memang sudah saatnya tampil sebagai beranda terdepan memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satunya, bukti yang ngetren saat ini, seorang perempuan diseret mobil suami karena kepergok bersama simpanannya di dalam mobil di sebuah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu, tepatnya di kota Tomohon. Emak-emak GPS ini tidak condong mempermasalahkan perselingkuhan yang diduga diperankan atau pengemudi mobil itu adalah seorang oknum DPRD berinisial Jack alias James. Sebagai wakil rakyat, seharusnya menunjukkan etika, justru melukai hati masyarakat dan menyeret istri sahnya di depan umum yang hanya berpegangan di kap depan mobil tak kurang dari 30 meter diseret karena sudah kepergok bersama selingkuhannya. Kacamata GPS melihat kasus ini, pertama adalah kekerasan terhadap perempuan karena telah menyeret seorang perempuan yang beruntun tak jatuh dan kemudian tertindas mobil. Karena telah menyeret seorang perempuan yang beruntung tak jatuh dan kemudian terlindas kendaraan. Poin kedua adalah unsur kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Melaporkan KDRT dan perselingkuhan menurut GPS itu adalah persoalan internalnya. Karena korban tak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan hanya justru memaafkan suaminya. Itu urusan mereka. Rujuk tak rujuk, itu urusan rumah tangga dan tak boleh diganggu gugat. Kecuali korban melapor, barulah GPS akan tampil pasang badan melindungi hak perempuan. Akibat kasus tersebut, Jack diberhentikan sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan menyerahkan Jack ke partai politik yang menaunginya. Keputusan ini dibacakan pada sidang paripurna pada Selasa sore 16 Februari 2021 yang diputuskan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kini, karir Jack sebagai wakil rakyat di ujung tanduk. Pasalnya, jika partainya tak mau menerimanya lagi, maka besar kemungkinan Jack akan kembali menjadi masyarakat biasa. Ketua fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Utara, Raski Mokodompit, sebelumnya membela Jack di persidangan. Mokodompit mengklaim sanksi tersebut seakan-akan ada kesan politis. Keputusan yang kami anggap sangat-sangat politis. Keputusan tadi disampaikan terkait dengan poin 2. Apalagi yang disampaikan oleh Badan Kehormatan adalah memberhentikan sebagai anggota DPRD, tapi dikembalikan ke Partai Golkar.
dikembalikan kepada partai politik. Ini terkait sanksi ini sangat-sangat politis. Kalau memang keputusan Badan Kehormatan hanya memberhentikan dari alat kelengkapan dewan, kenapa lagi harus memberhentikan sebagai anggota DPRD yang diserahkan ke Partai Golkar? Meski begitu, Sofyan, salah satu pakar hukum, menilai kalau yang bersangkutan sudah melanggar sumpah dan janji jabatan sebagai wakil rakyat, itu tidak perlu ditarik oleh partai lagi. Sebab kalau DPRD sudah memberhentikan, otomatis dia harus di PAW segera. Daerah PP dan lain-lain, kalau dia melanggar sumpah dan jabatan, dia tidak perlu oleh partai ditarik. Itu salah. Jadi mereka harus tahu itu huruf C itu. Jadi ketika dia melanggar sumpah dan jabatan, pemberhentian ini tidak perlu oleh partai. Jadi ketika DPRD sudah memberhentikan, otomatis dia harus di PAW segera. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi pahami undang-undang secara komprehensif, baca item per item. Jangan hanya katakan bahwa pemberhentian ini harus persetujuan partai. Itu MD 3, tapi ada klausul khusus ketika dia melanggar sumpah jabatan tidak perlu ada pertimbangan dari partai atau partai sendiri yang memintakan dia diberhentikan. Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara atau disingkat LSMAKI Sulawesi Utara, Noldi Polukan, mengatakan daerah pemilihan Dapil Kemenangan JAK di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara sudah tidak ada lagi menginginkan JAK duduk sebagai wakil rakyat karena dianggap sudah tak memiliki etika dan moral lagi. Kami sebagai LSMAKI yang mengadvokasi mendampingi masyarakat Dapil Minsel Mitra yang merupakan dapilnya James Arthur Koyongian, kami sangat berterima kasih dan bangga dengan keputusan yang sudah diambil oleh Badan Kehormatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dan itu yang menjadi harapan dan keinginan dari masyarakat di Dapil Minsel dan Mitra. Mereka pada umumnya sebagian besar menginginkan agar supaya James Arthur Koyongian segera dipecat dan diberhentikan, baik keanggotaannya sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara dan Wakil Ketua Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Artinya bahwa tanggung jawab amanat dan lainnya yang sudah dipercayakan masyarakat kepada beliau untuk bertindak berbicara atas nama masyarakat Minsel itu mengharapkan untuk dicabut, dikembalikan kepada masyarakat. Karena dari sisi etika dan moral, James Arthur Koyongian itu menurut masyarakat Minsel Mitra itu sudah tidak layak lagi untuk mewakili masyarakat Minsel dan Mitra, seperti itu. Melihat dari alur kronologi kasus ini, sebelumnya juga GPS telah membuat petisi terkait diskriminasi terhadap perempuan. Badan Kehormatan DPRD dan Ketua DPRD Sulawesi Utara dinilai sudah menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang baik. GPS berharap dukungan semua kalangan untuk mengisi petisi demi melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, mata rantai aktivitas ini sudah berskala nasional. Betul-betul keputusan dari DPRD Sulawesi Utara telah memenuhi rasa keadilan dan punya komitmen yang kuat bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah terus akan dikawal sampai putusan Kami sekarang ini di Jakarta sedang berlangsung media briefing melibatkan teman-teman aktivis jaringan nasional, yakni Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, kalian mitra, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya yang punya concern yang sama terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan sekarang sedang berlangsung media briefing di Jakarta yang didukung dan dikoordinasi oleh Komnas Perempuan. Sejauh ini Bu, petisi masyarakat Bu yang digalakan dari Gerakan Perempuan Sulut ini? Ya, kami yang memang buat. Jadi selain kami menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD melalui Badan Kehormatan, juga kepada Partai Golkar melalui pimpinan daerah dan pimpinan pusat, kami juga melakukan launching petisi untuk meminta dukungan publik seluas-luasnya, bukan hanya di Sulut, untuk berjuang bersama bagi dunia yang bebas dari kekerasan. Sejauh ini sudah berapa banyak Bu yang menandatangani? Sudah
sekitar 6 ribuan menuju Seluruh angka Indonesia. menuju angka 7.500 itu baru dalam waktu 1 minggu. Iya. Nah, dan kami sangat merasa dikuatkan karena dukungan publik luas kepada kami untuk bersama-sama mewujudkan dunia tanpa kekerasan terhadap